Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Isa Sabila Putri, kelas 12 MIPA 3, akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah memberikan 4 teori proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Teori Gujarat menjelaskan kedatangan Islam ke Nusantara terjadi sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka melalui para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori Persia tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai penguat. Contoh, peringatan 10 Muharram Islam serupa dengan upacara peringatan Tapuik di beberapa wilayah Sumatera. Yang ketiga, teori Cina berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Dikuatkan dengan bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja Demak, adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang keempat, teori Mekah. Dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Di Samudra Pasai, madhab yang terkenal adalah madhab Syafi'i. Madhab ini terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Daerah pertama kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, lalu menyebar ke wilayah di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda. Masuk ke Indonesia melalui 2 jalur. Satu, jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara: Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Makassar, Kerajaan Ternate, dan Tidore. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Secara garis besar, terdapat 2 bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Satu, gerakan pendidikan dan sosial. Di antaranya Sekolah Tawalib, Jamiat Khair Al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Yang kedua, gerakan politik. Partai politik yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan di antaranya Persaudaraan Muslimin Indonesia, Sarekat Islam yang berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, dan terakhir Partai Islam Indonesia. Meneladani tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Dari proses panjang penyebaran Islam di Indonesia oleh para tokoh-tokoh yang dapat diteladani di antaranya kemauan menuntut ilmu setinggi-tingginya, kemauan untuk menyebarkan Islam, dan terakhir semangat pantang menyerah, rela berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.